Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita, sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan,
mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Hanyalah yang ku andalkan, selain Kau, Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dari awal kita katakan bersama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saya sama-sama sembah Tuhan. Tiada yang lain, hanya Yesus yang kami nantikan, yang kami perlu, yang kami rindukan. Hanya Yesus, Kau satu-satunya, tiada yang lain. Segalanya benar.
Sekali lagi katakan hikmatmu, hikmatmu Tuhan. Hikmatmu melebihi pikiranku, jalanmu, jalanmu meneras segala jalanku. Tidak dalamnya kasihmu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun, melebihi siapapun. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama sambil angkat tanganmu, katakan Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Setiap siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Saya makin lupa melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu hanya Kau yang ku andalkan selain. Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Panggil namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Yesus, Engkau ada di sini Tuhan Yesus. Hadirat-Mu ada di tempat ini dan kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya untuk seluruh kehidupan kami. Tuhan berkati hari ini dalam ibadah ini, biarlah kami pulang tidak sia-sia. Kami datang dengan banyak macam hal, tetapi kami pulang dengan kemerdekaan penuh dari Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan kekuasaan-Mu yang turun atas kami. Surga turun atas kami semua. Dan damai sejahtera Allah ada bersama-sama dengan kami. Memalahkan seluruh masalah apapun yang ada di dalam sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berkati dengan pengurapan yang baru pada pagi hari ini. Sehingga kekuatan datang baru dari Engkau. Kami adalah manusia yang diperbarui dari hari ke hari. Muncul sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, aku orang yang menang. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masuk Agustus sudah, saudara. Banyak ulang tahun di bulan Agustus ini. Ya,
antara lain tadi sudah diumumkan, gereja ini akan masuk tepat 27 tahun untuk bulan Agustus ini. Ada yang ingat persis tanggalnya? Hah? Tanggal 10 Agustus, ya. Tapi nanti kita bersyukur kepada Tuhan di ibadah kita minggu depan tanggal 11 Agustus, ya. Dan kita akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa bersyukur untuk kebaikan Tuhan selama 27 tahun. Ya, sudah lebih dari dewasa maksudnya. Memang kita tidak punya cabang ranting yang ribuan, ya, tapi yang penting kita menjadi murid yang setia kepada Tuhan dan berubah dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Kalau jemaat yang banyak tapi kita enggak berubah dalam kehidupan kita, dalam kesehari-harian kita, itu tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kemarin juga kita dari berdoa bersama-sama dengan Gembala Pembina dipesankan ini setelah everyone, semua udah dapat pengurapan yang baru, yang sudah katakan amin. Berarti yang banyak yang belum, ya kan? Everyone udah selesai, ya toh? Artinya ibadah atau conference yang luar biasa itu pencurahan Roh Kudus, Empower 21 Asia, tapi dihadiri 132 negara, ya, perwakilan dari negara-negara. Itu menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Nah, kita mesti harus beriman bahwa kita punya dan kita dapatkan itu. Harus ngerti ya bahwa sekarang ini hadir atau tidak hadir di sana, Roh Kudus tidak dibatasi dengan kehadiran lokasi kita. Ya, tapi Roh Kudus di mana saja bisa kita rasakan dan bisa kita nikmati kuasanya. Amin. Nah, itu yang menjadi senjata kita untuk kita memenangkan jiwa-jiwa. Kita cari jiwa-jiwa di mana-mana, di lingkungan-lingkungan kita, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, bukan di gereja orang lain. Itu pesan Pak Riko kemarin. Banyak yang dengar juga, ya kan ya? Ya. Jadi kita bukan menuai di gereja lain. Tetapi kita menaik jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Katakan amin. Ya, di mana-mana saja. Mungkin ibu-ibu di kompleks, di rumah tangga, di arisan, anak-anak muda di kampusnya, di sekolah, orang-orang yang bekerja di kantor, orang-orang kantor banyak yang stres, saudara, dengan keadaan situasi ekonomi dan sebagainya. Tetapi kita orang-orang yang menang karena ada kuasa Tuhan bersama kita. Ya, dari MDPC kemarin saya ingin sampaikan beberapa bukti-bukti daripada kegerakan Roh Kudus yang ada di seluruh dunia. Bisa ditampilkan mungkin yang pertama dari Amerika Utara. California, itu Amerika Utara ya, Amerika Serikat, 12.000 orang memberi diri di baptis ya hari-hari ini, belakangan ini. Di California itu adalah sekarang menjadi tempat yang mengerikan ya, ada Philadelphia di situ, orang-orang pendatang-pendatang yang sangat tidak mantap hidupnya ya, menjadi orang-orang yang jahat ya, penodong dan sebagainya. Tapi hari-hari ini mereka dibaptis di bulan Mei 2024. Kemudian berikutnya lagi ada di di pinggir-pinggir pantai mereka minta langsung dibaptiskan ya. Itu Amerika Serikat. Kemudian di Gen Z melanda kampus-kampus di Amerika. Ya. Ada mereka sampai tengah malam terus memuji menyembah Tuhan, tidak bisa berhenti. Ya, di Tennessee
di Tennessee. Berikutnya terus ya. Lalu ada di mana tuh? KKR Gen Z pemunculan di Amerika Serikat. Ribuan dari mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kemudian di benua Afrika Selatan, Amerika Selatan maksudnya, 34% penduduk El Salvador mendengar Injil, 227 ribu jiwa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Januari sampai Mei. Gereja dari 38 denominasi bersama-sama bekerja sama dengan Global Evangelist Alliance Empower 21 mengabarkan Injil ke seluruh negara. Kemudian benua Eropa ada di Belanda, Amsterdam 60 ribu warga mendengar Injil di hari raya Pentakosta. Ya, mereka berkumpul di lapangan-lapangan lalu menerima Yesus kembali. Belanda adalah tempat-tempat bebas dalam keadaan yang sangat mengerikan, gereja-gereja kosong, tetapi mereka sekarang dilawat oleh Tuhan secara luar biasa. Ya, Netherlands itu. Kemudian Hungaria dan Italia, ribuan orang menerima panggilan keselamatan dari Tuhan. Ada 1.300 memutuskan untuk menerima panggilan keselamatan. Di Italia lebih dari 11.000 orang terima mujizat Tuhan. Kemudian ya 25.000 di Paris diselamatkan, disembuhkan dan alami baptisan dalam Roh Kudus. Nah, Paris ini menarik, yang kemarin barusan terjadi adalah Olimpiade ya, yang saat ini juga masih ada ya mungkin ya. Di pembukaannya di mana mereka sungguh menyedihkan, mengerikan, melecehkan bagaimana Last Supper itu perjamuan terakhir digantikan dengan gambar-gambar yang tidak seronoh ya. Kemudian menara Eiffelnya itu dibuat menjadi simbol menara Babel, saudara. Lalu ada lembu sapi di situ. Nah, menurut beritanya bahwa karena 25.000 orang kembali kepada Tuhan, sehingga roh yang ada di sana itu tidak terima, ngamuk. Jadi mereka membuat wujud-wujud seperti itu untuk menggoyahkan iman orang-orang yang kembali kepada Tuhan ini. Nah, kita berdoa terus, tidak peduli apapun yang dunia bilang, tapi kuasa Tuhan bekerja terus. Amin. Ya, terus ikuti dan terus berdoa. Nah, kemudian yang terakhir ini yang sangat menarik, saudara. Ini tidak hanya generasi Yeremia, terusnya. Nah, itu anak-anak di bawah Yeremia, artinya generasi Alfa namanya. 11 tahun ke bawah, saudara. Anak-anak SD, mereka dilawat Tuhan, mereka memuji menyembah Tuhan, tidak ada yang pimpin. Ya, mereka sungguh-sungguh dilawat dalam kuasa Roh Kudusnya. Anak-anak kecil ini, ya, anak-anak sekolah minggu lah, Bokids, ya. Nah, itu terus kita berdoa supaya apa yang terjadi di sana itu pun bisa terjadi di sini. Amin. Ya. Tapi caranya bagaimana kalau kita sendiri tidak siap untuk itu? Kita tidak mengimani, bersemangat, bangkit untuk kita minta Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di sekeliling kita. Dan terutama di hidup kita dulu sendiri, pribadi-pribadi. Pondok Gede Agustus ini masuk dalam tema berjaga-jaga dengan iman, pengharapan dan kasih. Ya, jadi kita sudah bicara banyak tentang iman, pengharapan dan kasih yang konsisten di bulan-bulan yang lalu. Nah, sekarang kita mau masuk lebih lagi berjaga-jaga karena situasi dunia ini sudah seperti itu, saudara. Bagaimana orang-orang Kristen bahkan
di kelas-kelas yang cukup tinggi, hamba-hamba Tuhan mulai banyak jatuh dalam dosa, ya, dan tidak menjadi contoh dan teladan. Orang Kristen, keluarga-keluarga saling membunuh, ya, ada yang ingin memenjarakan ibu kandung dan sebagainya. Ini situasi yang mengerikan, tapi di balik itu semua ada kuasa yang lebih dahsyat lagi untuk bisa kita kuat di dalam menghadapi situasi yang seperti itu. Tapi harap kita maklum, sadar, dan saya tambahkan berjaga-jaga ini dengan terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, tanpa itu kita nggak akan mampu menghadapi dunia yang bobrok seperti ini. Lawan kita itu penguasa-penguasa di udara. Nah, kalau kita tidak mengenakan selengkap senjata Allah, tentu kita jadi bulan-bulanan mereka. Ada masalah sedikit ribut di keluarga, di mana, di kantor, di teman, semua sedikit hal menjadikan rame perang, ya. Bukan hanya di Israel sana saja, Palestina perang. Tetapi di dalam kehidupan kita sendiri-sendiri banyak perang-perang, saudara. Ya. Maka dari itu terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Nah, ini kembali kita ke fokus yang ada di dalam gereja kita. Yang saya dapatkan hari-hari ini, kita sambung dengan Pak Niko masih tetap konsisten dengan perintah Tuhan, selesaikan amanat agung Tuhan. Sampai 2033 ada kesempatan di mana setiap orang boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Nah, itu kita akan pakai pengalaman-pengalaman kita itu untuk menjangkau everyone juga. Ya, reach everyone in the world. Siapa saja yang dihadirkan Tuhan di sekeliling saudara, tidak usah mesti pergi ke Paris, ke Atlantik atau kemana, ya. Tapi ada yang hadir bersama-sama dengan kita. Apakah itu tamu kita, keluarga kita, ya, orang-orang di kompleks kita, siapa aja. Ya, mari kita tampilkan Yesus dalam kehidupan kita melalui hadiratnya. Ya. Nah, mari kita baca ini bersama-sama ayat yang pertama ini. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Terus, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tolong kembali ke satu lagi. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan itu punya kuasa yang tidak terbatas. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, menolong kita, menghibur kita. Dan telinga Tuhan, pendengaran Tuhan bukan budek, bukan kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita. Tetapi kenapa? Kadang-kali kita merasa tidak ada pertolongan Tuhan, tidak didengar Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan tidak ada apa-apa, hati tetap gelisah, ya, tetap galau. Selesai muji menyembah keluar marah-marah lagi. Apa sebabnya itu? Tadi dikatakan bahwa semua itu penghalang penghambatnya. Berikutnya yaitu kejahatanmu. Apakah kita jahat, saudara? Mungkin kita bilang, aku jahat apa? Ya, membunuh gak pernah, apalagi bunuh kucing aja nggak berani, bunuh cecek aja nggak berani, ya kan? Nah, tetapi bukankah saudara ingat kalau membenci itu adalah membunuh? Tuh? Dan membuat dia, Allah kita, menyembunyikan diri terhadap kita.
Tuhan sembunyi, tidak menjawab, tidak ngapa-ngapain Tuhan. Karena ia tidak mendengar. Sehingga ia tidak mendengar. Yaitu dosa-dosa kita yang membuatnya. Berikutnya. Nah, apalagi kenyataannya dalam hidup kita, tangan kita itu cemar. Cemarnya bagaimana, saudara? Mungkin kita tidak main judi, ya. Kita tidak suka memukul atau menghancurkan rumah orang dan sebagainya. Dan jarimu itu cemar oleh darah dan oleh kejahatan. Bagaimana tangan dan jari kita bersalah di hadapan Tuhan. Di masa sekarang ini, lewat ini. Apa yang ketik di sini? Ya, apa yang kita klik, itu di hadapan Tuhan menjadi ukuran, tolok ukur. Apakah engkau menampilkan dengan jarimu itu hal-hal yang baik untuk di-post, untuk di-share, atau hal-hal yang sebaliknya. Yang mengajak orang-orang untuk dengki, balas dendam, atau ngajak orang judi online, game online, pinjol, dan sebagainya. Ya, sangat-sangat mengerikan kehidupan yang ada di sini nih. Karena sangat mudah untuk kita bisa membuka apa saja. Nah itu tanpa kita terus ada dalam hadirat Tuhan, kita akan bisa salah pencet. Ya, orang memposting hatinya yang lagi pahit, ya toh, kirim sampai ke seluruh dunia. Lalu oh kalau gitu aku juga boleh dong. Ini kalau kita tidak standby hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Sangat mudah kita terpacu untuk melakukan hal-hal yang orang lakukan yang negatif. Ya, oleh karena itu yang seringkali menjadi penyebab hubungan kita dengan Tuhan itu terhambat. Sehingga wajahnya jam 6 bukan jam 3. Saudara. Tahu jam 6? Tegak lurus gini, kenceng, ya, ada sedikit senggol, wah, emosi luar biasa. Tapi kalau jam 3, nah di sana tuh jam 3 ya, giginya nampak terus saudara. Tidak usah Pepsodent, tetap manis. Ini penting. Saudara sadar nggak setiap kali kalau saya menyampaikan doa berkat, ya kita nggak ikutin persis seperti yang GBI punya, tapi kita bilang berkat damai dan sejahtera. Penting nggak itu? Lalu anugerah daripada Allah. Perhatikan tiap kata itu. Anugerah itu hal-hal yang sebetulnya tidak pantas kita terima, tapi Tuhan beri. Lebih dari yang jatah kita. Tangkap doa berkat. Makanya Pak Niko sering marah tuh kalau belum doa berkat orang pada pulang, saudara. Sampai suruh kunci tuh pintu kunci. Sebetulnya kita bodoh juga ya. Udah dari pagi sampai siang nongkrong di situ. Pas mau berkatnya tinggal pulang. Di sini kesalahan. Itu berkat kita imanin. Jadi, tapi kalau nganggap sepele, ya udah lewat. Orang lain yang serius yang dapat. Lalu bagian terakhir selalu saya bilang apa? Saya kira ini cuma dari saya. Ya, tetap terus berjanji. Apa? Ada yang sadar? Intim dengan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Ini yang paling penting, saudara. Bagaimana kita mau terus menang ketika tadi itu yang 1, 2, 3, Yesaya 59 masih ada terus berkecamuk dalam hidup kita. Mungkin saudara bilang aku nggak pernah judi, aku nggak pernah gamparin orang berantem di jalanan, enggak. Tapi kadang-kali itu ada hal-hal yang tersembunyi yang kita sendiri nggak sadar. Nah kita mau bacakan dulu arti hadirat Tuhan itu apa? Menurut Google saya kemarin cari di situ. Saya juga kaget sendiri saudara ya bahwa artinya tuh luar biasa. Ya.
hadirat Tuhan itu adalah komitmen daripada Tuhan. Komitmen dari Allah kita untuk terus hadir bagi kita semua. Katakan amin. Hadirat Tuhan yaitu apa? Komitmen. Komitmen itu apa? Janji setia Tuhan untuk terus ada bersama kita. Dahsyat itu. Hadiratnya itu adalah Roh Kudusnya yang terus ada bersama kita. Hanya tinggal kita on kan apa enggak. Hati kita mau membukanya, menerimanya, atau cuek-cuek saja. Hidupku adalah milikku. Aku udah begini ya udah begini. Nah itu enggak akan berubah. Hidup saudara. Ya. Jadi hadiratnya itu luar biasa. Selalu hadir menemani kapan saja dan di mana saja. Zaman dahulu orang Israel, tabut Allah itu simbol dari hadirat Allah hanya ada di situ, di Yerusalem. Di ruang Maha Kudus. Ya. Tapi kita sekarang menikmati itu di mana saja. Karena Roh Kudusnya dicurahkan untuk kita semua. Jadi ada di mana hadirat Tuhan sekarang? Bagi kita semua. Halo? Halo? Ada di mana hadirat Tuhan? Di hati kita, di hidup kita seluruhnya ini. Harus memamerkan, ini loh aku ada hidup di dalam hadirat Tuhan. Refleksinya apa kalau ada hadirat Tuhan? Happy. Apa happy? Bukan happy birthday doang. Ya. Tapi happy terus, sukacita ada. Lalu peaceful, damai sejahtera. Kelihatan wajah orang yang damai itu ya. Kayak enggak ada yang dibebanin gitu loh. Saudara. Tadi itu wajahnya jam 3. Ya, bukan jam 6. Masalah ada enggak? Tetap ada. Tetapi bagaimana menghandle masalah itu bersama dengan hikmat daripada Tuhan, santai. Ya, menghadapi masalah tidak pakai emosi, tetapi kita santai karena keluarkan kata-kata yang dituntun oleh hikmat Tuhan. Jadi dunia aman, saudara. Boleh marah enggak? Hah? Boleh ya, pada doyan marah. Karena marah itu saudara enggak dosa. Selama marah itu untuk memperbaiki seseorang yang salah. Amin. Amin. Tuhan Yesus marah enggak? Sebab apa? Ada jualan tuh di bait Allah. Jadi tidak mempedulikan Yesus yang datang masuk ke dalam mendengarkan dia. Tapi jualan semua, tukar menukar uang. Nah usir semua. Ya. Tetapi jangan simpan lama-lama. Tidak dendam, tidak emosi. Yang salah, yang tidak boleh adalah marah-marah. Pakai angka 2. Karena marah-marah itu emosi. Mengeluarkan hawa nafsu kita. Menyakiti orang lain. Tapi kalau kita marah, kamu jangan seperti itu. Kalau di sini tim inti ibu-ibu udah kenyang sama saya marah ya. Padahal bukan marah lah. Artinya tidak boleh seperti itu. Kalau datang terlambat 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak ada lagi. Ya Mbak. Ini dari hal yang kecil seperti itu saudara. Itu membuat kita disiplin di hadapan Tuhan. Amin. Lesu aminnya. Emang tidak gampang. Betul ya. Ini yang kehidupan kita setiap hari. Nah itu mewujudkan daripada hadirat Tuhan. Ada dalam kita selalu semangat. Mukanya itu mau sakit gigi kayak mau kantongnya bolong kayak ya. Itu selalu ada sukacita gitu. Karena apa? Punya iman, punya pengharapan, punya kasih dari Allah. Maksud sih Allah Bapa kita sampai meninggalkan kita tidak bisa makan berhari-hari? Tidak mungkin. Kalau sampai itu terjadi bukan salah Tuhan pastinya.
Percayalah. Bukan salah Tuhan. Pasti kita yang bikin salah. Benar saudara. Tidak mungkin anak Tuhan ditinggalkan kelaparan. Bahkan anak cucunya dijamin Tuhan. Lah. Selama hidup kita full mengandalkan Tuhan. Nah, kadangkali kita melihat ada hal-hal yang kita anggap oke, tapi ternyata tidak oke di hadapan Tuhan. Mungkin kadangkali kita tidak sadar. Ya, satu, apa itu? Hidup kita itu masih penuh dengan kecewa. Kuciwa. Wah, aku kecewa loh. Kemarin saya baru dibikin kecewa, saudara. Bukan orang di sana-sana, di sini. Ya, kecewa banget itu. Sebab kita ini niat mau berbagi kasih, mau menolong dengan segenap hati, dengan tulus, jujur. Karena dia punya masalah dan dia share ke kita. Ya, kita tangkap, ayo kita hadapi. Kita selesaikan bersama-sama. Udah ada jalan keluar yang sangat baik. Akhirnya cuma 1 hari doang, saudara. Dia tarik balik itu semua omongannya. Jadi itu tadi, mulutmu. Ada tadi juga ya di Yesaya 59. Tidak konsisten dengan mulut kita. Itu kecewa. Tapi kecewa itu juga kita nggak usah marah-marah. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Ya mungkin kalau diteruskan ini nggak jadi baik. Saya belum ngerti. Tapi nurut aja. Dibatalin kita hanya sampai segitu, ya puji Tuhan. Nggak jadi nolong lama-lama, ya kan? Hanya cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Amin. Gitu loh, enteng ya. Mau marah gitu ya, kita makan dulu jadi perut kenyang gak jadi marah saudara. Itu betul loh ya, kalau lapar itu gampang marah sekali tuh. Gak usah ada masalah juga marah ya. Ya pertama itu ya, kecewa, iri hati, dendam. Kedua, munafik. Munafik itu bicaranya gak cocok dengan tindakannya. Ya kan? Kita bilang oke, ini yang paling simpel ya. Oke ya, besok aku datang. Kita mau sama-sama makan bersama. Perkaranya tidak terlalu penting. Ya, tapi sering juga ada yang meeting, rapat itu juga sepele aja. Janji tinggal janji, ya kan? Nah, kalau makan-makan biasanya itu jarang absen, kan? Ya kan? Tapi ada juga karena tantangannya makan A cuman segini, makan yang B ada yang lebih enak nih. Sama-sama jamnya, undangannya. Jadi yang A yang sudah lebih dulu kita izin aja. Maaf ya, aku nggak jadi bisa. Itu sangat gampang, saudara. Ini hal yang seperti ini masalah dalam hidup kita. Ya, orang yang dipercaya itu mulutnya, janjinya. Walaupun itu sepele, jangan cepet-cepet teken atau ucapkan janji. Oke, aku bisa. Atau lebih baik enggak janji ya, tapi tiba-tiba bisa. Itu lebih baik. Ya, sama semua ada acara apa, saya mau daftar. Oke, daftar semua nih saudara. Pas jelang harinya, mundur satu. Bahkan ada juga yang tidak kasih berita. Nah ini kita selalu akan membuat bukan marah, tapi kita mendisiplin supaya makin hari makin baik. Karena itu juga dinilai Tuhan loh. Dinilai Tuhan hal-hal yang kecil yang dianggapnya sepele. Sebab kenapa tuh menjadi masalah saudara? Kalau engkau mengingkari janji, orang yang diingkari itu kesel enggak? Kesel dong. Apalagi kalau itu hal yang penting. Dikasih tanggung jawab misalnya. Tiba-tiba tinggal begitu aja. Nah kalau kita bikin kesel orang itu kita dosa enggak? Dosa dong. Anggapnya sepele enggak apa-apa ya. Dikumpulin jadi banyak. Enggak boleh. Orang ya, jadi bicara yang ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak.
sebelum kita mengatakan ya, jangan sampai kita cepat-cepat memutuskan. Yang kemarin kita bantu itu sampai saya suruh tanda tangan bikin surat di atas meterai loh, saudara. Dilanggar semua dengan segitu gampangnya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merubah itu semuanya. Aduh, saya jadi nombok meterai juga itu. Bahaya. Tindakan-tindakan seperti itu bahaya. Ya, jadi kita jangan munafik, jangan menutupi dosa. Kalau memang kita salah, bilang salah. Suami kita atau istri kita memang salah, ya sudah salah, tegur. Ya, oh ya, kita akan perbaiki. Jadi jangan ditutupi. Apalagi dalam pelayanan ya, biasanya hamba-hamba Tuhan gitu kan, ada yang salah pengerjanya, ditutupi saudara. Karena dia orang penting. Gitu. Tapi kalau para pengerja di sini sudah tahu, kalau saya nggak pandang siapapun dia, kalau salah, dok. Perlu ditegur 1 kali, oke. Nggak bisa 2 kali, ya udah stop dulu. Biasanya kalau di stop sementara, caw. Tahu caw? Kabur. Nggak mau, diteduhkan tuh nggak mau. Padahal itu adalah momen yang penting buat hidup kita. Agar kita ini menyadari aku tuh salah. Sehingga Tuhan juga akan membereskan hidup kita dan diberkati kembali. Jangan salah loh. Kalau kita udah selesai dengan kesalahan kita, itu berkatnya kembali loh, double-double. Kayak Petrus saja tuh. Ya, dia mengkhianati Yesus loh. Tapi dia cepat, oh ampuni aku Tuhan. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Ada kuasa dalam mulutnya. Itu berkat, bukan cuma cien saudara. Duit itu gampang sekali buat Tuhan. Zaman sekarang juga kita nggak selalu butuh duit ya kan. Di daerah-daerah tertentu sudah nggak mau duit. Maunya apa? Kartu, M-banking, bukan money yang dalam arti fisik. Tapi artinya tuh berkat Tuhan mesti ada dalam kehidupan kita. Tapi hidup kita beres ya. Yang ketiga adalah malas. Kadang-kali kita nggak sadar. Malas ogah ya, cari kerjaan tapi dikasih ini, wah jauh. Dikasih itu, wah ngepas gajinya. Terus maunya yang apa? Langsung direktur. Nah kalau you jebolan direktur ya boleh, ya enggak? Jebolannya apa dulu? Mikir dikit. Jadi artinya bukan Tuhan tidak memberi, tapi kau yang malas. Firman Tuhan bilang orang malas jangan makan. Ya, pernah saya dengerin orang sukses ya, opa-opa udah umur lah ya. Dia bilang kesuksesan ini bukan karena saya pintar, tapi karena rajin. Orang pintar nggak rajin habis. Tapi orang rajin otaknya pas-pasan menang. Tekun, rajin, dan bagian Tuhan memberkati kita. Amin. Jangan salah, tidak ada orang bodoh. Tuhan tidak pernah menciptakan orang bodoh. Semua diberi otak yang sama, segini doang. Enggak ada yang gede bola itu, sepak bola. Enggak muat kepalanya. Tapi mari latih otak kita ini untuk bekerja dengan baik. Yang katanya otak orang Indonesia mahal harganya ya, karena jarang dipakai. Ngeri itu, bercanda tapi ngeri. Malu-maluin. Di sini enggak ada. Kemarin ada, hari ini enggak ada. Amin. Ya, terus yang ketiga setelah malas adalah ya tadi sudah saya sentuh sedikit, tidak komit ya dalam banyak hal, sering membatalkan janji, jadwal, dan tentunya banyak hal-hal yang pasti kita sudah tahu yang jelas-jelas
bentuknya itu dosa yang nyata, selingkuh, ya, menipu, korupsi, berjudi, dan membenci. Tadi itu yang sama dengan adalah membunuh. Kadang-kali sudah segitu jelasnya itu masih ditutupi, saudara. Banyak sekali. Jangankan orang Kristen, hamba Tuhan. Sudah jelas-jelasnya selingkuhan, punya anak. Bisa khotbah di sini, di mimbar, tapi bukan di sini. Kalau di sini saya seleksi banget. Tanya tuh Anto, yang selalu bantu saya. Orang yang sering diundang datangnya telat aja saya bilang, enggak lagi. Loh, mau bicara di rumah Tuhan ya on time dong. Amin. Itu sebuah komitmen kita kepada Tuhan. Itu dulu jalanin. Yang lainnya gampang. Itu sebabnya kita serius dengan Tuhan dan Tuhan juga serius dengan kita. 2 Samuel 6 ayat 9 sampai 11. Ini contoh orang yang diberkati Tuhan karena komitmen. 9 sampai 14. Kita baca bergantian ya. Saya mulai 9. Supaya saudara jangan jatuh tertidur. Enggak ada sih, enggak ada. Cuman kita biar seger aja. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu berkata, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku. Jadi ini momen di atasnya, sebelumnya itu Uza yang menangkap tabut Tuhan yang tergelincir karena sapinya tergelincir. Itu mati mendadak, saudara. Sehingga Daud deg-degan, takut dia, gimana bisa nyampe ke tempatku. Takut dia, takut mati, saudara. Terus berikutnya 1, 2, 3. Nah, Daud menyimpang, garis bawah itu saudara. Menyimpang karena dia takut dengan pengalaman Uza. Padahal sebetulnya kesalahannya adalah tabut itu tidak boleh diusung oleh binatang atau di dalam kereta. Tapi harus diusung oleh manusia. Itu kesalahannya. Ya. Apalagi Uza berusaha untuk menahan itu. Sehingga disambar oleh kuasa Allah dan game dia saat itu juga. Ya, tapi Daud lalu membawanya ke rumah Obed Edom, itu orang Gad. Orang Gad itu bukan orang Yahudi. Ya, dia ya orang di luar dari yang dipilih Tuhan lah itu ya. Tapi berikutnya apa yang terjadi? Terus 3 bulan lamanya di tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Terus ya. Nah, kan Daud lihat sekarang Obed Edom diberkati ya dengan menerima tabut itu. Nah, murai hatinya, loh aku juga mau, jangan diambil Obed Edom aja, gitu. Nah, dia sekarang mulai berani itu saudara. Ya. Dia mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom dengan dikotong oleh suku Lewi, ya, penyembah-penyembah. Terusnya apabila mengangkat pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. 6 langkah saudara, kita kira-kira berapa meter ya? Bukan 6 meter ya, 6 langkah. Langkah saudara mungkin 50 cm, 6 langkah ya 3 meter lah. 3 meter mengorbankan apa? 1 lembu dan anak lembu. Sampai ke rumahnya itu berapa kilo, saya nggak tahu. Tapi ada yang memperkirakan itu butuh 7 ribuan lembu. Kalikan berapa harganya? Tahu mas berapa lembu? Gak punya lembu ya? Ada yang punya lembu? Ada yang mengorbankan lembu di Idul Adha?
Ya kali aja, nggak apa-apa kalau ngasih ke orang. Tapi rugi ya. Berapa lembu? Bu Mary nggak tahu. Tadi pagi katanya ada yang bilang 12 juta. 15, oh ini yang suka motong lembu ya. Kita percayalah ya. Kalau katakanlah itu 15 atau 12 juta ya. Banyak nggak? Kali 7.000 saudara. Coba ada kalkulatornya. Berapa? Banyak kan? Itu yang dipersembahkan Daud untuk mengusung tabut Allah sampai ke kota Daud. Artinya apa? Kita nggak usah beli lembu tiap hari seperti itu. Tapi pengorbanan kita untuk kita dapat hadirat Tuhan itu harus besar. Apa sekarang itu? Nggak lambu sapi. Tetapi apa? Seluruh kehidupan kita. Roma 12. Yang setuju katakan amin. Persembahkanlah seluruh hidupmu. Bisa enggak seluruh hidupmu? Ya belajar kita ya. Mungkin tersandung hari ini batal. Ya besok lagi ampuni saya Tuhan. Sampai seluruh hati kita ini hanya untuk Tuhan. Karena perkara-perkara yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah, apa perkara-perkara yang lama? Ya tadi itu kekecewaan, percekcokan. Ada anak-anak yang tumbuh besar dengan hati yang pahit. Artinya itu gambar dirinya ini rusak. Karena dulu pernah sering dibully, dibedakan di dalam rumahnya. Terus dia menjadi anak yang dewasa tapi tetap hatinya rusak. Nah ini mempengaruhi sekelilingnya. Dia nggak sadar tapi kata-katanya ini keluar. Kata-kata yang tidak menyenangkan. Itu sebetulnya akarnya di situ. Ya tidak cukup hanya ditengking-tengking saja. Tapi dia mesti harus dibereskan sampai ke akar rumputnya. Nah sekarang kita ini semua. Baik itu anak remaja, anak rada gede, ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, nenek-nenek, semuanya ada yang pernah kepahitan enggak? Bohong kalau enggak ada. Hah? Adalah. Ya, dengan orang tua yang terdekat tuh yang paling parah. Orang tua, kakak adik, ipar, mertua apalagi. Ya. Contoh itu Ruth tuh sama mertua, wah CS banget ya. Berkati Tuhan. Nah kalau kita pernah ngalamin itu, hari ini ada nggak masih? Saya tanya. Nggak usah dijawab di sini, di hati. Bilang sama Tuhan, aku masih ada itu Tuhan. Dan hari ini aku mau lepaskan. Supaya apa? Hadirat Tuhan tadi. Terus ada happy, peaceful, dan berkat Tuhan turun seperti Obed-Edom. Yang mau berkatnya Obed-Edom katakan amin. Wah seru pasti. Bagian ini pasti seru, amin ya kan. Tapi yang mau seperti Daud, 6 langkah, 1 sapi, 2 sapi. No kan, gak ada yang amin toh. Gak punya sapi bu masalahnya. Tapi adanya adalah hidupmu yang diminta Tuhan itu. Men, ya. Masih ada satu lagi ya kayaknya ayatnya ya. Udah. Dan Daud, nah ini topnya di sini, top apa? Puncaknya ya. Daud apa? Menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Maksudnya apa? Dia bersukacita tanpa pandang bahwa dirinya raja. Sampai istrinya bilang tuh raja deh gila. Betul? Ada firmannya? Iya, gak peduli dia. Ya ngapain itu si Daud tuh? Terus tidak pakai baju raja. Dia pakai baju efod, itu baju imam, baju nabi saudara. Makanya itu Tuhan bilang, aku berkenan kepada Daud. Hambaku, bukan rajaku, hambaku yang setia. Berapa lama Daud diproses untuk sampai dia naik jadi raja?
Berapa kali dia mau dibunuh oleh mertuanya sendiri, oleh anaknya sendiri. Tapi selalu Tuhan melindungi toh. Panah itu set di tembok, sedikit lewat, nggak kena. Mungkin rada-rada kayak apa Donald Trump kemarin ya. Kata itu mirip-mirip Daud katanya, jauh kali ya. Ya Tuhan punya maksud dengan dia. Kita doakan aja. Karena itu dia terluput dari tembakan. Pasti ada maksud Tuhan lah. Kalau sengaja gitu nembak begitu kena kupingnya doang gitu, gampang apa susah ya? Gampang apa susah? Susah dong. Ada yang suka menembak di sini? Bukan menembak cewek ya. Gak gampang dong, nyerempet doang kupingnya gitu ya. Tapi itu Tuhan yang mengadakan semuanya. Dan kita akan lihat nanti setelah yang satu ini. Apa yang terjadi dengan Amerika? Kan negara yang sudah porak-poranda sebetulnya. Tapi tadi kegerakan-kegerakan Tuhan sudah mulai terjadi. Amin. Saya bersyukur dia bilang puji Tuhan. Ya, praise the Lord. Dia berani. Ya, cuman ada juga emosi-emosinya yang kurang dikontrol. Harus masuk banyak dalam hadirat Tuhan. Ya, kita berdoa IPT, ya, Azusa Prayer Tower, nanti Donald Trump masuk di situ. Amin. Ya. Tidak ada yang mustahil, saudara. Doa terus, kita terus berdoa. Ya. Lalu satu hal lagi, gerakan daripada doa kita ini, setelah everyone ada ini di tanggal 24 nanti, ada doa bagi bangsa di Dome, di Mawar Saron, Kelapa Gading. Tidak jauh ya kan? Kalau jalan ya susah lah ya. Tapi ada banyak busway, ada apa. Kalau saudara mau ikut itu cuma 3 jam. Jam 3 sore sampai jam 6 ya Bu ya. Ini Ibu Mary ini panitianya ini ya. Kita dapat satu base sebetulnya dari jaringan doa. 50 tapi udah full saudara. Belum ditawarkan sudah full saudara. Itu luar biasanya. Di Pondok Gede ini luar biasa. Menyambar gitu ya. Semangat untuk berdoa. Bukan untuk ketemu siapa-siapa di sana. Tapi untuk berdoa untuk bangsa ini. Supaya semua berjalan dengan sesuai rencana Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang akan dipilih sebentar. Baik daerah maupun kota ya. Kita doakan mereka semua orang-orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Itu aja yang penting. Belum tentu orang Kristen baik dan benar, betul? Banyak yang dipenjara juga ya. Ya kan? Ya, jadi banyak sekarang kita juga dengar-dengar hamba-hamba Tuhan begini, begono saudara. Tapi jangan salah, jemaat Tuhan juga banyak yang begini, begono. Ya, tapi kalau hamba Tuhan viral saudara. Tidak fair itu ya. Jemaat sering wah berontak, ada yang wah pindah sono, pindah sini, ntar udah mentok-mentok balik lagi saudara. Tapi tahu kita sebagai gereja tidak ada yang pernah bisa menolak seorang untuk beribadah. Apapun bentuknya orang itu selalu welcome karena ini rumah Tuhan. Ya. Nah itulah biarlah hari-hari ini kita kembali kepada gereja mula-mula. Gereja yang tidak usah terlalu besar, tapi kita bisa kenal satu dengan yang lain. Nah kalau lebih kenal, lebih dekat lagi adalah lewat persekutuan-persekutuan kecil, cell group. Nah mari ikut join di situ supaya Anda itu dikenal. Kadang-kali kita nggak tahu, oh lagi sakit ya, nggak ngerti karena nggak pernah ada hubungan. Ya, mari. Kalau ada yang memerlukan sesuatu, ada hotline Pondok Gede, ada sekretariat, lalu buka dari Selasa sampai Minggu, hari Senin aja kita tutup libur. Ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti Obed Edom, diberkati dan seluruh keluarganya diberkati Tuhan, itu artinya sama dengan surga turun atas hidupmu.
Nggak ada yang amin. Itu surga di bumi, saudara. Semua baik. Tadi ada apa? Sukacita, damai sejahtera, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang saya berikan, katakan tuh favor. Artinya lebih dari yang menjadi jatah kita. Itu yang akan turun atas kita. Yang mau aja katakan amin. Pasti banyak mau, ya. Tapi harus beres dulu sama Tuhan itu loh. Masuk dalam hadirat Tuhan terus. Bukan artinya terus berdoa bersila di kamar sendirian 24 jam. Wah, nanti keluarga bisa ngamuk, saudara, ya. Tetapi 24 jam itu hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Dimanapun kita, di angkot, di pasar, di mana, ya, lagi nawar, lagi dibohongin orang, tetap ada hadirat Tuhan dan kita tidak menjadi lost control, artinya apa? Ngamuk gitu ya. Enggak sampai seperti itu, nah kita akan menyampaikan sukacita Tuhan tuh dalam hidup kita. Yang mau mari bilang haleluya. Sukacita surga mau? Mau. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu lama itu. Terima sukacita surga. Ada badai tetap, saudara. Tapi kita taklukkan badai dalam kehidupan kita menggunakan hadirat Tuhan yang ada di dalam hati kita. Roh Kudus yang ada menuntun langkah-langkah kita. Jadi Roh Kudus tidak hanya memberi hikmat yang bagus-bagus untuk sekolah, untuk cari pekerjaan. Tetapi saat menghadapi musuh kita, bagaimana kita harus ngomong. Itu perlu hadirat Tuhan. Amin. Ya, sukacita surga. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Bentar saudara, tadi perhatikan kalimatnya ya, baik-baik ya. Bahwa ada badai enggak? Tapi kita menaklukkan badai dengan sukacita surgawi. Allah, hadirat Allah ada dalam kita. Jadi kalau lagi mau kesel, lagi mau nyantap orang, yang ya mau musuhan, nyanyi ini dulu. Pasti batal. Amin. Ya, ya. Mari terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, hancurkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
belum sukacita surga? Amin. Ada badai hari ini? Sudah ditaklukkan? Nah, kalau sudah tentu sukacita itu gerakannya beda. Iya kan? Diem aja gitu. Sampai saudara semua bergerak, kita baru berhenti nyanyinya. Amin. Ayo, mari ya. Sukacita surga. Sukacita surga nyata dalam hidupmu. Menaklukkan badai apapun yang ada dalam kehidupan ini. Cuekin saja, bersama dengan kuasa hadirat Tuhan kita akan menang atas semua badai kita. Haleluya, mari siapkan hati kita dan roti dan anggur saudara untuk kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Yang belum terima boleh angkat tangannya supaya dilayanin. Ada yang belum? Ada yang belum? Satu di depan. Kalau sudah, mari angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yang memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan untuk kebaikannya, untuk darahnya, untuk pengorbanannya. Dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
firman Tuhan sudah disampaikan. Dan biarlah engkau dengar dan lakukan itu. Berjaga-jagalah dan terus punya iman, punya pengharapan, punya kasih Allah dan tinggal di dalam hadirat-Nya. Makanya surga akan turun atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bapak Saudara bisa bersama sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini. Ibadah live streaming sudah selesai.